Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi, ya, dan di dalamnya termasuk fungsi komposisi. Pada minggu lalu kita bahas tentang yang namanya relasi, yaitu menghubungkan ya satu anggota dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Nah, kalau fungsi, apa itu fungsi? Fungsi itu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari satu himpunan yang perlu digarisbawahi yaitu tepat ke satu anggota di himpunan lainnya, ya. Jadi fungsi itu relasi juga, tapi kalau relasi boleh banyak pasangannya, istilahnya gitu. Nah, tapi kalau fungsi dia hanya boleh satu pasangan, ya. Jadi fungsi biasa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y, di mana f itu merupakan fungsi dan x merupakan variabel masukan atau input, serta y itu merupakan variabel keluar atau outputnya. Ya, jadi konsep ini dapat dipahami dengan membayangkan fungsi sebagai mesin, seperti gambar berikut ini. Ya, jadi misalkan ada masukan, ya, kemudian diolah di fungsinya, kemudian ada outputnya. Contohnya kayak jeruk, ya, jeruk ini sebagai input atau x-nya, variabel x, blender ini sebagai fungsinya, ya, dan jus jeruk ini outputnya, gitu ya. Jadi ada yang dimasukin, kemudian diolah dan ada outputnya. Itu fungsi. Oke. Kemudian, nah, bagaimana bisa membedakan ini fungsi atau bukan fungsi? Ya, secara ilustratif, hubungan antara fungsi dengan relasi itu dapat dipahami melalui gambar berikut. Nah, kalian masih ingat ini gambar apa ya? Ya, ada sebuah gambar diagram, ya. Kemudian di dalamnya juga ada diagramnya. Masih ingat? Ini kayak himpunan bagian, ya. Berarti apa ini? Berarti si fungsi, ya, fungsi itu himpunan bagian dari si relasi, ya. Jadi fungsi itu pasti relasi, tapi relasi itu belum tentu fungsi, gitu ya. Bisa dipahami ya? Fungsi itu pasti relasi karena saling menghubungkan, tapi relasi itu belum tentu fungsi. Kenapa? Karena syarat fungsi yaitu hanya menghubungkan satu anggota ke himpunan lain. Hanya satu. Tidak boleh nggak dapat pasangan, tidak boleh berlebihan. Ya, nggak boleh lebih dari satu, nggak boleh juga jomblo gitu ya. Jadi harus mendapatkan pasangan. Contoh di diagram yang pertama, diagram Venn pertama, ini ada himpunan X sama himpunan Y, di mana himpunan X itu ada anggotanya A, B, sama C. Di himpunan Y-nya ada anggotanya satu, 2, 3. Si A dipasangkan oleh angka 2, B dipasangkan oleh 3, dan C dipasangkan oleh 1. Apakah ini relasi? Jelas, ini relasi. Ya. Apakah ini fungsi? Kita lihat, ya, kita lihat definisinya. Dia menghubungkan tepat nggak satu anggota doang? Iya, ya kan? A-nya kedua, B-nya ketiga, C-nya ke satu. Semua punya anggota, ya. Jadi ini yang X ini dinamakan domain, ya. Domain itu daerah asal, yang ini dinamakan kodomain. Oke. Nah,
Yang harus punya pasangan itu yang mana? Yang harus punya pasangan itu domainnya. Domain itu harus punya pasangan, yaitu satu pasangan saja. Nggak boleh lebih, nggak boleh jomblo gitu ya. Jadi ini termasuk relasi dan termasuk fungsi. Oke, kita lihat ke diagram selanjutnya. Ada himpunan X, ada himpunan Y. Sama ya, ini A, B, C. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, dan C ini tidak punya pasangan. Ya kan? Apakah dia relasi? Dia relasi. Ya, relasi itu yang domain boleh tidak punya pasangan, nggak masalah. Yang penting dia judulnya menghubungkan anggota ke himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Tuh. Tapi apakah dia fungsi? Ternyata bukan. Kenapa bukan? Karena si domainnya ada yang tidak punya pasangan. Ya, dia nggak punya pasangan nih. Jadi dia bukan fungsi. Gampang ya. Sekarang yang ketiga. Si A di eh, ini kan ketiga. Si B dipasangkan dengan 1 dan si B juga dipasangkan dengan 2. Apakah ini relasi? Ya, ini relasi. Apakah ini fungsi? Tidak. Kenapa bukan? Karena si B yang ada di domain, dia punya 2 pasangan. Ya, dia punya 2 anggota, menghubungkan 2 ke himpunan Y, yaitu 1 sama 2. Padahal tadi dibilangnya hanya boleh 1, tepat ke 1 anggota. Tuh. Jadi kalau 2 atau poligami mah nggak boleh ya di fungsi ya kan. Kalau poligami nggak boleh, nggak punya pasangan juga tidak boleh gitu ya, harus setia ya. Ini nggak boleh, bukan fungsi, ini juga bukan fungsi. Gitu. Jadi harus tepat 1 anggota. Oke, Bu, gimana kalau kodomainnya yang nggak punya pasangan? Gimana? Itu kita bahas di sifat fungsinya. Ya, next. Nah, di sifat fungsi itu ada 3. Ya, ada fungsi injektif, ada surjektif, ada bijektif. Ya, kita bahas satu-satu sifat fungsi. Di fungsi injektif, yaitu fungsi into atau fungsi satu-satu. Ya, fungsi F ya, A ke B dikatakan fungsi injektif jika anggota kodomain B hanya dipasangkan 1 kali dengan anggota domain A. Oke, jadi si B-nya hanya punya pasangan 1 dari si A. Sedangkan anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan ya. Namun dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada 1, tidak boleh lebih dari 1. Ya, bisa dipahami dari kalimatnya ya. Jadi si kodomainnya, si daerah B ini ya, dia harus punya pasangan ya, punya pasangan atau boleh juga tidak punya pasangan, tapi dia harus 1 doang anggotanya, yang lain. Ya, misalkan kita perhatikan gambar di bawah ini ya, pada gambar yang pertama. Ini ada 1A, 2B, 3C. Ini merupakan fungsi injektif ya. Karena anggota kodomain hanya dipasangkan 1 kali dengan anggota domainnya. Ini A, B, sama C hanya dapat 1 pasangan dari si domain. Oke. Kemudian di fungsi injektif yang kedua,
Ini ya, 1 ke A, 2 ke C, 3 ke D. Ya, syaratnya kan domainnya harus sudah punya pasangan kan? Ini juga mereka sudah punya pasangan semua. Sekarang yang dilihat itu kodomainnya. Yang ini ternyata si B ini nggak punya pasangan, tapi dia masih tetap fungsi namanya. Ya, fungsi injektif itu karena anggota kodomainnya boleh nggak memiliki pasangan lebih dari satu. Ya, jadi dia boleh tidak memiliki pasangan. Namun dari semua anggota kodomainnya hanya dipasangkan satu katanya. Yang ini nih syaratnya ya. Dia boleh tidak memiliki pasangan. Nih, yang ini si B ini boleh nggak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomainnya yang dipasangkan hanya dapat satu. Si A dapat satu, si C dapat satu, si D dapat satu. Ini merupakan fungsi injektif. Oke, yang gambar ketiga. Apakah ini merupakan injektif? Ya, ini tidak punya pasangan, oke-oke aja ya. Tapi dilihat yang lain, apakah si A ini hanya dapat satu pasangan? Apakah si D hanya dapat satu pasangan? Dan ternyata si A ini dia dapat dua pasangan, ya dipasangkan oleh dua anggota dari himpunan A. Nah, artinya dia tidak memenuhi syarat dua ini, ya. Jadi dia bukan injektif. Oke, paham ya? Baik, kita next. Ini contoh yang lain ya. Jadi misalkan ada himpunan A 1 2 3 B U V W X, fungsinya 1 W 2 U 3 V ya. Apakah ini merupakan fungsi? Ya, ya. Ini kalau digambar ini A, ini B kan? Ini ada 1 2 3. Ini ada U, V, W, X. 1 dihubungkan ke W, 2 dihubungkan ke U, 3 dihubungkan ke V. Ya, berarti dia termasuk fungsi. Ya, walaupun si W-nya ini tidak punya pasangan, gitu kan? Tapi si U, V sama W ini, X ini tidak punya pasangan, tapi U, V, sama W, dia hanya memiliki satu pasang dari si himpunan A. Tuh ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Misalkan kita gambar lagi. Ya, ini set. Ada A, ada B. Ya, ini 1, 2, 3. Ini U, ini V, ini W. Oke, yang kedua dulu kita fungsinya. Misalkan 1 ke U. Ya, ini U ya. Nah, 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Apakah ini merupakan fungsi? Ini bukan fungsi ya. Ini tidak ada teman, nggak apa-apa, tapi dilihat yang U-nya. U-nya ternyata punya lebih dari satu pasangan. Berarti dia bukan fungsi injektif. Ya, bisa dipahami ya. Oke, next. Yaitu fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Fungsi surjektif itu bisa disebutnya yaitu fungsi onto. Ya, apa itu? Ciri-cirinya pertama, ya, anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, sekarang boleh lebih dari satu. Tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Itu ya. Oke.
Ngerti? Jadi fungsi subjektif itu biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain itu sama atau lebih sedikit dari anggota domainnya. Ya. Pada fungsi subjektif untuk himpunan B kodomain harus memiliki pasangan. Oke, contoh ya. Cirinya pertama apa? Anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Oke. Perhatikan yang pertama ya. Ini merupakan fungsi surjektif ya, karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domainnya ya. Ini kayak fungsi injektif. Oke. Yang kedua yaitu fungsi subjektif. Kenapa dia disebut fungsi subjektif? Karena si C-nya ya, si C-nya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Jadi dilihat nih, ya, si kodomainnya dia boleh lebih dari satu dan semua pasangan dan semua anggota di kodomain itu punya pasangan. Ya, gitu ya. Ini merupakan fungsi subjektif. Gimana yang ketiga? Yang ketiga, ini bukan subjektif. Kenapa? Karena ada kodomain yang tidak punya pasangan. Gitu ya. Jadi harus punya pasangan. Gitu ya. Oke, lanjut ke fungsi subjektif yang ini ya. Kalau yang tadi eh 1W, 2U, 3V. Apakah ini merupakan subjektif? Iya, ini merupakan subjektif karena semua kodomain punya anggota di domainnya, ya dipasangkan di domainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ini, yang A sama yang B, fungsinya ini 1U, 2U, 3V. Sudah terlihat apakah ini merupakan fungsi surjektif? Ini ada A, ini ada B. Ya, ini 1, 2, 3, ini U, V, W. Satunya ke U, duanya ke U juga, tiganya ke V. Oh, ini bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena si W-nya tidak punya pasangan. Gitu ya. Ini bukan fungsi surjektif. Oke, lanjut ke fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Bijektif itu gabungan dari fungsi injektif dan subjektif. Ya, jadi pada fungsi bijektif semua anggota domain dan kodomain itu terpasangkan tepat satu. Kebalikan dari fungsi injektif dan subjektif, belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan fungsi bijektif. Ya, kalau kalian ngeh tadi di setiap diagram yang pertama itu dia injektif, dia juga bijektif. Bijektif, surjektif gitu ya. Maka kalau dua-duanya injektif dan subjektif, yaitu mereka merupakan fungsi bijektif juga. Karena bijektif itu gabungan dari injektif dan surjektif. Gitu ya. Karena semua anggota domain dan kodomain itu terpasangkan satu-satu. Tuh, oke. Ya, ini yang tadi ya, kayak tadi ini merupakan bijeksi atau bijektif.
contoh soalnya, misalkan ada sebuah, sebutkan masing-masing sifat dari fungsi tersebut. Jika ada A, min 2, min 1, 0, 1, 2, itu sebagai domain, dan fungsi dan himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai kodomain, maka tentukanlah fungsi X plus 3. Oke, kita cari dulu fungsi X plus 3 dengan mensubstitusi si X-nya ini dari daerah domain. Ya, domainnya apa? Domainnya si ini, si yang di himpunan A, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Disubstitusi ke fungsi X plus 3. Nah ya, tulisnya gini, X min 2 sama dengan X plus 3. X-nya kita ganti jadi negatif 2. Plus 3. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. Saya lanjut, kalau F, X-nya kita ganti min 1 nih. Min 1 nih. Jadi X plus 3 sama dengan min 1 tambah 3. Yaitu 2. Ada lagi kalau X-nya 0. Ya, X tambah 3 berarti 0 tambah 3 sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai 5. Ya, sehingga didapatkan hasil. Daerah hasilnya apa? Yaitu min 2, kalau kita masukin min 2, X-nya min 2, dapatnya 1. Jadi min 2,1. Kalau dapatnya min 1, jadi min 1,2. Kalau ininya 0, jadi 3, 0,3. Ini 1, dapatnya 4, berarti 1,4. Domainnya 2, ya, hasilnya 5, berarti 2,5. Gitu ya. Oke, berarti kita masukin anggota-anggotanya. Anggota A kan ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Gitu ya. Kemudian si B menjadi domain itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin menurut tadi fungsi hasilnya fungsi ini ya. Min 2 itu sama 1, min 1 sama 2, 0 sama 3, 1 sama 4, 2 sama 5. Ya. Ini hasilnya dan ini gambarnya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Ada yang tahu? Ya, kesimpulannya ini itu termasuk injektif. Dia pasti bukan bijektif karena ada yang kosong di sini ya. Bijektif itu tidak boleh ada yang kosong. Apakah ini injektif? Kita lihat. Injektif itu kan boleh daerahnya, boleh daerah di kodomen itu kosong. Ya, asal teman-temannya ini punya pasangan hanya satu pasangan, gitu kan? Kalau injektif. Sedangkan kalau subjektif, ya dia bukan subjektif. Kenapa? Ya karena si daerah di kodomain ini ada yang nggak punya pasangan. Nah, kebalikannya ya. Kalau subjektif itu di kodomainnya harus punya pasangan satu, gitu. Minimal satu, gitu. Boleh boleh lebih dari satu, gitu. Kalau di injektif, dia boleh tidak memiliki pasangan, tapi yang lain hanya boleh satu pasangan. Tuh. Oke. Oke, nanti eh kita kuisnya sampai fungsi saja ya, fungsi yang tadi. Ini tuh sebenarnya gampang, tinggal operasi fungsi saja ya, menjumlahkan, mengurangi, dikalikan, dibagi gitu ya. Tapi ini tidak termasuk ke dalam UTS nanti ya. Jadi kita asal tahu saja kalian kalau ada fungsi operasi operasi fungsi gitu ya.
Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kemudian kita bahas tentang komposisi fungsi. Kemarin ada komposisi relasi, ya. Sekarang ada komposisi fungsi. Misalkan ada, ya sama kayak eh, tadi ya, yang jeruk itu. Ini mah misalkan kayu gitu ya. Kayu itu sebagai X-nya, kemudian diolah dengan fungsi G, misalkan gitu ya, akan menghasilkan si lembaran kayu gitu. Kemudian dari lembaran kayu ini ya dimasukin lagi ke mesin kedua, yaitu kita anggap sebagai fungsi F, ya. Ya udah, jadilah dia kertas. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau misalkan ada sebuah domainnya X-nya sama dengan 4, ya. Kita masukkan ke dalam sebuah fungsi G, yaitu X min 2. Oke? Jadi gimana caranya? Tinggal diganti aja. G-nya, X-nya ganti 4, ya. Berarti X-nya yang ini diganti 4. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 itu 2. Jadilah ini. Ya. Terus ini diolah lagi ke fungsi F, yaitu berarti tinggal diganti 2, ya kan? Masukinlah ke sini F, masuk fungsi G4 ini masuk ke sini. G4. Nah, dapatlah di sini 2X plus 1. Nah, caranya gimana biar dia dapat ke sini 5? Ya, kita lihat ke slide selanjutnya. Oke. Operasi komposisi fungsi ya itu disebut bundaran. Ya, ini namanya bundaran. Ya. FOG biasanya dibacanya gitu. Dibacanya F bundaran G. Ya. FOG ya berarti fungsi G-nya yang dekat sama X nih masuklah ke fungsi F. Ya. Jadi GX-nya yang masuk ke fungsi F-nya. Lihat kalau yang sekarang, yang ini. F bundaran H, berarti H-nya yang duluan yang masuk ke fungsi F. H-nya masuk ke fungsi F. Kalau ini F-nya yang masuk ke fungsi G. Kalau GOH atau G bundaran H, berarti H-nya yang masuk ke G dan F masuk ke H. Gitu. Contohnya apa? Diketahuin misalkan Fx-nya 2x plus 1. G-nya x min 2. Yang ditanya FOG sama GOF. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau FOG ya, F bundaran G berarti G-nya yang masuk ke fungsi F. Oke. Berarti F GX. GX-nya apa sih? GX-nya yaitu X min 2. Berarti masuklah dia ke X min 2. Atau kalau gampangnya gini. Si fungsi F ya, F ini kan 2x plus 1 ya, si F nih. Ya. Terus karena ini diganti GX, berarti diganti dia jadi X-nya diganti jadi GX. Nah, ditambah 1. Fungsi GX itu apa? Fungsi GX itu X min 2. Jadi 2 dikali X min 2 ditambah 1. 2 kali X, 2X, 2 kali min 2 itu min 4. Jadi 2X min 3, min 4 tambah 1, itu hasil dari F bundaran G. Kemudian gimana kalau G bundaran F? Ya berarti F-nya yang masuk ke G. Itu ya. Fx-nya apa? Fx-nya itu yang 2x plus 1. Berarti gini kamu nulisnya G dalam kurung 2x plus 1
Nah, boleh kayak gitu juga ya. Nah, baru fungsi G-nya itu apa? Fungsi G-nya itu kan X min 2. Berarti si X ini nanti akan diganti jadi ini. Berarti 2X plus 1 min 2. Yang ini. Gitu. Ya, kemudian kita hitung 2X itu nggak punya teman lagi nih. Berarti tetap ditulis 2X. 1 dikurang 2. Hasilnya negatif 1. Dapatlah GOF ini hasilnya 2X min 1. Bisa dikasih kesimpulan berarti F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. G bundaran F. Gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat dan kalian coba masing-masing di rumah. Kalau tidak bisa, itu bisa ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi nanti kita kuis itu dari eh, pelajaran apa materi pertemuan kedua sampai hari ini gitu ya, sampai ke fungsi. Kita kuis boleh membawa catatan, silahkan. Dan ini satu soal saja, boleh dikerjakan, dicoba dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas sebelum kuis ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.